banyak sekali teman-teman kita pelaku usaha itu yang salah persepsi atau salah mengartikan tentang pajak ini. Pajak dari dulu sudah ada. Bahkan sebelum saya dilantik jadi dewan itu sudah ada. Ya kalau boleh saya sampaikan dulu waktu pas DPRD yang lama itu malah 5 juta. Ya. Makanya kami lihat kenapa kok harus angka 15 juta. Kita samakanlah dengan kota besar kayak Surabaya. Surabaya saja yang kota nomor 2 ya Sam ya, di Indonesia itu mengenakan pada pelaku usaha dengan minimal omset 15 juta. Kalau kita lihat lagi tetangga sebelah Sidoarjo 10 juta. Kalau kita lihat lagi tetangga sebelah Batu kalau nggak salah 10 juta juga. Kabupaten di bawah lainnya lagi gitu ya. Jadi Kota Malang ini termasuk ramah untuk pelaku usaha. Makanya dengan perda seperti ini justru membuat mereka nyaman. Harusnya merasa terlindungi. Nyaman gitu. Kepada pelaku usaha. Pelaku usaha. Kalau kita boleh menyampaikan, ini semuanya tetap untuk masyarakat. Tidak untuk memberatkan masyarakat sama sekali. Karena kami Dewan komitmen semuanya kita membela masyarakat. Tapi tentunya kita juga harus melihat tentang kondisi finansial Kota Malang. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil itu lupa bahwasannya kita di sini juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk Kota Malang. Kota Malang terkait pajak dan retribusi. Salah satu poin utamanya adalah kita mewajibkan para OPD terkait penghasil ini mulai berpikir dan mulai melaksanakan untuk e-retribusi dan e-pajak. Ini wajib dilakukan dan kami Komisi B selalu menekankan ini berulang-ulang kepada beliau-beliau ini supaya apa? Adanya transparansi digital dan masyarakat pun juga tahu kemana sih larinya retribusi dan pajak mereka ini. Jangan sampai ada suatu pemikiran jangan-jangan. Nah, saya takut dengan kata jangan-jangan ini. Kami Komisi B tetap akan mengawasi. Kami Komisi B mengawal, kami Komisi B pun turun ke masyarakat. Saya sampai menyampaikan juga ke masyarakat dan pelaku usaha, gak usah takut-takut berbisnis, gak usah takut-takut pajak. Monggo jenengan berbisnis saja, nanti seandainya pun di lapangan ada yang terbebani atau ada oknum tertentu jenengan masih kategori PKL dikenai pajak, lapor ke saya. Saya di Komisi B DPRD Kota Malang dan saya dari fraksi PKS dan kebetulan saya juga wakil ketua fraksi. Oh, wakil ketua fraksi. Monggo nanti kita bisa sharing diskusi, nanti saya bantu jenengan kalau memang itu terjadi di lapangan. Halo Tribuners dan pembaca harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, jurnalis harian Surya dan suryamalang.com. Kali ini saya ditemani oleh tamu istimewa, Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD DPRD Kota Malang yang baru pekan kemarin diparipurnakan ya. Betul. Beliau adalah Mas Dr. Haji Indra Permana SCMM. Beliau juga anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari fraksi PKS. Betul. Ya. Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ihsan. Saya panggil Bang Ihsan ya, manggilnya gimana ini? Sam Iksan aja. Sam Ihsan, oh iya Sam Ihsan ya. Kalau Bang kayak ke Jakarta-Jakartaan ya jadinya ya. Ini Malang ini. Oh iya ya, Arema, salah satu jiwa ini ya. Oke, Mas Indra. Baru pertama ya Mas Indra ke sini ya. Iya, baru pertama dan sangat bahagia sekali bisa ketemu teman-teman jurnalis yang luar biasa kayak Sam Ihsan ini ya. Terima kasih Mas Indra. Mas Indra, waktu bisa dijelaskan dulu tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu apa sih supaya masyarakat Kota Malang ini paham dan tidak salah paham gitu kan. Tidak paham salah ya. Iya. Siap Sam Ihsan, ini saya sedikit menjelaskan ya. Apa sih PDRD itu? PDRD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, kalau boleh saya sampaikan, PDRD ini adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu wilayah. Ya. Apalagi Kota Malang. Ya kita tidak bisa pungkiri Kota Malang bisa seindah ini, bisa senyaman ini juga salah satu sumbangsinya
dari masyarakat Kota Malang melalui pajak sama retribusi. Dan PDRD ini sudah ada lama sekali, Samisan. Nah, cuman kemarin kami dari Pansus ini ingin merevisi atau membuat rancangan perda baru lagi. Kalau yang belum dibuatkan kita buatkan, terus yang sudah ada kalau memang harus direvisi ya kita revisi. Ada beberapa poin, ada puluhan poin yang kita revisi kemarin, Samisan. Dan itu tujuan kami di Pansus ini, saya sebagai ketua dan beberapa anggota, ada 12 anggota dan ketua kemarin itu sepakat kita hanya satu, ingin masyarakat Kota Malang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih bahagia untuk tinggal di Kota Malang, Samisan. Oke. Apa saja? Tadi disebutkan ada banyak poin-poin yang ada perubahannya. Kira-kira apa saja, Mas, yang bisa disampaikan pada Mas? Poin pentingnya. Jadi poin pentingnya sebenarnya kalau kita rincikan banyak ya, ada puluhan ya. Tapi kemarin ini yang menjadi isu di masyarakat itu ada 3 poin. Oke. Yang pertama adalah pajak tentang PBB. Pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Yang kedua tentang PBJT Mamin. Pajak barang dan jasa tertentu untuk makanan minuman. Yang ketiga adalah retribusi untuk MCC, Malang Creative Center. Jadi gitu. Yang kemarin, tapi sebenarnya kalau kita boleh menyampaikan, ini semuanya tetap untuk masyarakat. Tidak untuk memberatkan masyarakat sama sekali. Karena kami Dewan komitmen semuanya kita membela masyarakat, tapi tentunya kita juga harus melihat tentang kondisi finansial Kota Malang. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil itu lupa bahwasannya kita di sini juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk Kota Malang, untuk membayar gaji ASN dan lain-lain. Nah, istilahnya perda yang kita usulkan atau yang kita buat ini ada suatu equilibrium atau keseimbangan antara kebijakan publik dengan kebaikan atau pembelaan masyarakat. Jadi di situ, Samisan. Oke. Kemarin sempat rame juga ya. Ya, informasinya PKL terus pedagang bakso itu bakal kena pajak juga ini. Iya. Ini sebenarnya gimana ini? Cerita sebenarnya bagaimana dari ini kan berkaitan dengan perda ini kan ya. Perda betul. Di PBJT Mamin. Oh gitu ya. PBJT Mamin, Samisan. Jadi pajak barang dan jasa tertentu untuk makanan minuman. Lah ini menarik sekali. Benar nggak itu? Ya kalau dibilang benar ya benar. Kalau bilang tidak, khawatir mereka banyak yang salah persepsi. Pedagang bakso kena pajak, ya iyalah kalau pedagang bakso ini sudah levelnya gede. Ya kalau kita sebut di sini ada bakso kota, bakso apa lagi, bakso presiden, bakso SS, terus jual nasi goreng kena pajak, ya iyalah. Yang jual solaria, masa nggak kena pajak ya? Gang jangkrik ya kena pajak. Cuman saya harus memahamkan ke teman-teman pelaku usaha, pelaku bisnis bahwasanya tujuan kita itu WP kita, WP yang kita tuju atau wajib pajak yang kita tuju adalah wajib pajak yang memang masuk kriteria, Samisan. Kriteria pertama adalah yang memang sudah memiliki omset sebulan minimal 15 juta. Kedua, poin pertama itu ya. Omset pelaku usaha minimal 15 juta. 15 juta minimal. Kedua, mereka mempunyai outlet yang ada meja kursinya. Ya paling enggak meja kursinya itu mejanya ada 4. Dan permanen tuh ya. Dan permanen. Meja kursi permanen tidak, kalau kan sekarang ada PKL juga yang malam gitu kan, ada meja kursinya tapi kan bongkar pasang gitu ya. Ini yang bongkar pasang enggak. Kita memang tujuannya itu untuk resto. Sekali lagi bukan PKL. Restoran ya. Karena kita memahami sekali kalau PKL ini bukan sasarannya Bapenda gitu loh. Karena kita tahulah seperti itu, kasihan kalau PKL kena pajak. Cuman yang kita fokuskan adalah resto-resto, usaha-usaha yang memang sudah settle, sudah ada jaringannya, sudah ada tempatnya, dan memang itu nggak manggrung lagi, tempat milik baik itu sewa atau sendiri ya. Dan itu sekali lagi perlu saya sampaikan ke teman-teman pelaku usaha dan masyarakat Kota Malang tercinta, pajak ini bukan dibebankan kepada pelaku usaha, tapi pajak ini dibebankan kepada pelanggan yang membeli. Contoh, Samisan, kalau misalnya kita beli makanan, ya saya sebut merek enggak apa-apa ya.
Kita beli makanan di KFC. Saya biasanya kalau makan di KFC itu misalnya habisnya 70.000, mesti ada bayar pajak, ada pajaknya 10% kan? Ya, Jadi totalnya 77.000. Dan itu dibebankan kepada pelanggan yang akan dititipkan kepada pelaku usaha. Nah, KFC ini kita titipkan ke KFC sebagai pelanggan, nanti KFC setornya ke Bapenda. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan semua pedagang pelaku usaha dikenai pajak, apalagi PKL, apalagi mie duk-duk, apalagi nasi goreng duk-duk, itu salah besar bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau pelaku usaha yang mikro, ya saya rasa kalau memang belum mencapai target 15 juta per bulan, ya nggak mungkin lah kena pajak. Jadi jenengan sebagai ketua pansus dengan sempat ada polemik seperti ini kemarin, banyak ini nggak keluhan dari para pedagang PKL gitu? Iya. Banyak nggak, Mas? Iya, banyak Masukan sekali. Gitu. Masukan-masukan, banyak sekali orang telepon saya. Apalagi pelaku-pelaku usaha yang kenal saya tuh telepon secara langsung ke saya. Saya sampaikan, loh gimana sih? Kok tiba-tiba kita UMKM mau kena pajak? Loh, sama dodolan opo? Dodolan buku-buku petelot, ya gak kanggo sampean. Bukan sampean yang kena pajak, saya gitu kan. Oh, tak kira semua pelaku usaha kena pajak, katanya dia begitu. Bukan makanan dan minuman. Bukan makanan minuman. Akhirnya misperception itu kerap terjadi di masyarakat karena mereka memahami atau perda ini secara part of part, bagian per bagian, nggak segamblang kita pahami gitu loh. Makanya kewajiban saya mungkin juga harus mensosialisasikan ke masyarakat, kewajiban Pemkot, Bapenda juga harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya di sini PBJT hanya khusus untuk mamin aja, makanan minuman. Terus ada lagi yang tanya kedua, Ji, kan saya biasa dipanggil orang Kaji ya, Kaji Indra ya, kan karena saya di Mergosono biasa dipanggil Kaji. Ji, ya apa Ji, lelek masih iki dodolan apa bakso gledek kok kena pajak. Loh, jarene sapa sampean niku? Iku di TikTok ono beritane. Oh, berarti sampean salah penampakan. Itu bentuk sampean pajaknya, dan pajak ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sudah ada udah lama. Cuman posisi kita sebagai ketua pansus dan teman-teman pansus itu justru meringankan pelaku usaha. Karena zaman kemarin Sam, itu pelaku usaha itu minimal 5 juta kena pajak. Ya. Sebelum perda ini. Lah akhirnya dengan adanya perda ini kita naikkan jadi 15 juta. Artinya apa? Kalau memang omsetnya itu di bawah 15 juta per bulan, yo nggak kena pajak. Ini gitu. Pajaknya tetap kan? Tetap 10%. Minuman, tetap 10%. Iya. Cuma untuk pelaku usaha omsetnya aja yang dinaikkan. Ya. Artinya yang dulu 5 juta kena pajak sekarang 15 juta kena pajak. Berarti aman dong Pak Luki? Ya mestinya aman. Makanya setelah saya sampaikan ke masyarakat itu jawabannya cuma satu huruf. Bukan satu kata. Oh, ngono tah, ya wis aman dek ngono. Iya, gitu. Nah, maksud saya memang banyak sekali teman-teman kita pelaku usaha itu yang salah persepsi atau salah mengartikan tentang pajak ini. Pajak dari dulu sudah ada. Bahkan sebelum saya dilantik jadi dewan itu sudah ada. Ya kalau boleh saya sampaikan, dulu waktu pas DPRD yang lama itu malah 5 juta. Ya. Makanya kami lihat kenapa kok harus angka 15 juta. Kita samakanlah dengan kota besar kayak Surabaya. Surabaya saja yang kota nomor 2 ya Sam ya, di Indonesia itu mengenakan pada pelaku usaha dengan minimal omset 15 juta. Kalau kita lihat lagi tetangga sebelah Sidoarjo 10 juta. Kalau kita lihat lagi tetangga sebelah Batu, kalau nggak salah 10 juta juga. Kabupaten di bawah lainnya lagi gitu ya. Jadi Kota Malang ini termasuk ramah untuk pelaku usaha. Makanya dengan perda seperti ini justru membuat mereka nyaman. Harusnya merasa terlindungi. Nyaman gitu. Kepada pelaku usaha. Pelaku usaha juga. Dan ini sekali lagi saya mungkin menyampaikan lagi ya, karena harus berulang-ulang saya sampaikan, ingat pajak ini sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat dibebankan kepada pelanggan, bukan kepada jenengan sebagai pelaku usaha. Dan ini sudah lumrah se-Indonesia seperti itu. Gitu. Berapa wajib pajak di Kota Malang yang untuk khusus Mamin? Kalau PBJT Mamin kemarin itu menurut data itu ada sekitar 3.100. 3.100. Yang sudah terdata itu di Bapenda. Per tahun berapa? Per bulan kemarin, bulan Mei akhir. Nah, dengan dinaikannya menjadi 15 juta,
otomatis WP akan mengalami penurunan, Sam. Berapa penurunannya? Sekitar 1.000. Sekitar 1.000. 1.000 WP ini akhirnya nggak kena pajak kalau memang patokannya 5 juta. Artinya kan pendapatan pemerintahan Kota Malang bakal turun. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, memang itu. Dampak yang setelah kita kaji dan perlu saya sampaikan juga Sam ke teman-teman Kota Malang, sebelum kita memutuskan untuk 15 juta ini kita melewati kajian yang lama. Kita mendatangkan tim ahli. Kita mendatangkan pelaku usaha. Kita mendatangkan pihak PHRI yang ada hubungannya juga dengan pajak Mamin. Kita godok lama. Nah, akhirnya muncullah angka 15 juta ini. Nah, 15 juta ini memang kayaknya memang angka yang cocok dan pas untuk Kota Malang. Kenapa kok cocok dan pas untuk Kota Malang? Walaupun memang ada potensi penurunan PAD, tapi saya rasa penurunannya masih worth it. Sekitar 10 miliar, Pak. Sekitar 10 miliar. Kalau 10 miliar dari tahun kemarin. Sebelumnya berapa? Kalau nggak salah itu 171 itu. Ya, sekitar 171. 171 miliar dari makanan minuman. Tapi dengan adanya kenaikan di angka 15 juta untuk pelaku usaha, itu akan turun sekitar 10 miliar. Tapi tetap saya sampaikan ke Bapenda. Pak Bapenda, Pak Andi, tolonglah walaupun kita ini posisinya kita turunkan WP-nya, piye caranya sampean punya strategi supaya tetap tidak ada penurunan. Karena kalau penurunan kasihan Kota Malang. Kita di sini harus ada balancing, yaitu balancing finansial. Jangan sampai kita mau upayakan pajaknya diturunkan Kota Malang tapi nanti sektor keuangannya Kota Malang amburadul, kan kasihan. Jangan sampai penurunan pajak ini menjadi masalah atau kendala di pelayanan sektor publik untuk masyarakat Kota Malang. Saya nggak mau seperti itu. Terus bagaimana Pak? Ya Bu, cara sama ya Bu, piye caramu Pak Andi, saya gitu kan. Berarti perlu diajak ke sini ini. Boleh nanti. Kepala Bapendanya. Iya, harus diundang nanti itu Kepala Bapenda. Pak Andi datang ke sini nanti ya, diundang beliau nanti ini. Baik Mas. Mas Indra, kalau saya perhatikan ya, keliling di jalannya Kota Malang itu kan sekarang mulai tumbuh. Banyak pelaku-pelaku usaha baru di Kota Malang ya. Terutama kuliner ya. Kuliner ya. Di Pasar Klojen juga sekarang udah menarik ya, meskipun pasar tapi sekarang kayaknya konsepnya udah berubah. Menjadi entertain atau wisata gitu ya. Itu sangat menarik bagi saya sekali. Di Kota Malang itu memang harus ditumbuhkan itu. Kan? Terus ada juga kayu tangan yang kira-kira sekarang udah menjadi ikon utamanya ya, dan banyak juga pelaku usaha di sana. Pertanyaan saya, ada nggak data pelaku usaha baru di Kota Malang dalam sekitar 3 bulan ini? Ada. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Andi. Pak Andi nanti untuk mensiasati hilangnya WP yang lama karena omsetnya nggak nyampe 15 juta, gimana solusinya jenengan? Akhirnya gini Pak, kita juga masih punya strategi, kita datangkan WP baru. Kita data WP baru, apalagi kayu tangan ini sudah mulai berkembang. Terus Klojen sudah mulai berkembang. Dan beberapa wilayah sudah mulai berkembang. Tapi saya senang, ini mohon maaf bukan karena saya menyanjung-nyanjung Bapenda ya, enggak. Tapi saya lihat Bapenda ini cukup bijak sekali. Ada WP baru atau pelaku usaha baru, ternyata mereka nggak langsung dikenain pajak, enggak. Ada biar jalan dulu lah ya, biar jalan dulu. Karena memang kalau kita lihat ini pelaku-pelaku usaha di Kota Malang ini ada fenomena yang menarik, Sam. Fenomenanya itu buka rame-rame setahun tutup. Berarti kan kasihan juga kalau nanti kena pajak. Berarti ada toleransi berapa lama itu kepada pelaku usaha? Kalau toleransi berapa lama ini yang bisa mendalami Bapenda. Karena ini ranahnya adalah ranah teknikal ya. Tapi mereka menyampaikan ke kami, Pak, kami tidak serta-merta ada usaha baru langsung kami tongkrongin, langsung kami data, langsung kami jadikan WP, enggak, ternyata enggak seperti itu. Tapi sudah ditarget ini calon wajib pajak ini. Ya, kalau memang posisinya itu ada pertumbuhan, kenapa tidak? Toh ini juga untuk sumbangsi buat Kota Malang, Pak. Saya gitu. Pak Andi bilang seperti itu ke saya. Dan saya tanya, kira-kira Pak 3 bulan sampai 6 bulan cukup? Ya saya rasa waktu itu waktu ideal untuk menilai. Usaha ini cocok nggak jadi WP. Dan ingat sekali lagi WP ini dibebankan ke pelanggan, Bapak-bapak, Ibu, pelanggan yang nitip ke pelaku usaha. Dan nantinya dari situ mereka punya skema lagi. Selain mereka nambah WP, mereka juga mencatat setiap bulan tuh terjadi pengurangan WP.
Karena omsetnya memang turun. Ya. Karena memang udah tutup. Lah kalau turun dan tutup gimana lagi? Apalagi gitu. kondisi ekonomi seperti ini. Jadi ada suatu balancing juga, ada endung endit. Gitu. Cuma gini Mas, Mas Indra pernah ini juga mengawasi tentang ada nggak sistem yang digunakan oleh Bapenda dalam penarikan pajak, misalkan digitalisasi atau hanya pajak ya, kita ngomong pajaknya udah online atau masih offline dan sebagainya gitu. Menurut Mas Indra gimana? Jadi gini, Sam Ihsan ya, karena keterbatasan Kota Malang, ya saya bilang keterbatasan, tapi keterbatasan yang memang harus diperbaiki. Dari 3.000-an WP itu ternyata sudah 1.400 yang sudah terpasang e-tax. Iya. Yang di dalam softwarenya. Jadi sudah terpasang, dalam artian masih ada beberapa WP yang belum terpasang. Nah, jadi ini menurut saya ini juga suatu kemajuan yang luar biasa. Mereka sudah melakukan digitalisasi e-retribusi maupun e-tax walaupun belum 100% sama Iksan ya. Tapi arahnya sudah benar ke sana. Dan kemarin kita juga tanya ke Bapenda, terus sisanya yang belum terpasang e-tax bagaimana? Ya Pak, karena kita mentoleransi pelaku bisnis, kita pakai self assessment. Ya nggak apa-apa, penilaian sendiri nggak apa-apa. Kita percaya sama pelaku usaha. Cukup, petugasnya cukup. Petugas Bapenda untuk kalau terjun ke masyarakat. Boleh jujur, saya sebagai anggota DPRD Kota Malang, sebagai pengawas kebijakan, sebagai pengevaluasi kebijakan, nggak cukup. Nggak cukup ya. Tapi menurut saya ini juga satu terobosan yang lumayan bagus lah progresnya. Walaupun saat ini kita pakai self assessment, kita percaya kepada pelaku usaha untuk melaporkan ini, itu suatu kemajuan. Ya. Tapi tetap harapan kami di Pansus kemarin Sam Ihsan, kami mempunyai 8 rekomendasi. Salah satu 8 rekomendasi, semua tax maupun retribusi 2026 wajib pakai pakai digital. Supaya apa? Tujuannya satu, kita lebih proporsional. Kedua, lebih transparan. Enak kalau transparan, masyarakat juga tahu, anggota DPRD juga tahu, Pemkot tahu, dan syukur-syukur itu nanti sesuai jamnya. Kan sekarang itu sudah mulai digitalnya sudah mulai canggih. Jadi apa istilahnya ya? Real account-nya itu ada gitu loh, nampak. Syukur-syukur nanti suatu hari nanti mudah-mudahan real account itu juga bisa diakses masyarakat Kota Malang secara umum. Kita mulailah Indonesia ini transparansi dari Kota Malang. Itu cita-cita saya seperti itu. Yang penting petugasnya tidak mengotak-atik aplikasinya, programnya. Harapan saya seperti itu. Kayak kasus di Jakarta dan beberapa daerah lain itu kan ya, itu kan juga bahaya. Itu tentu perlu pengawasan juga. Saya cukup prihatin sekali itu. Nanti harapan saya selain anggota DPRD yang ngawasi, monggo masyarakat umum juga bisa mengawasi. Bapenda ini salah satu yang menjadi tulang punggung ya dalam betul, mencari pendapatan. Karena mengkolek dari beberapa OPD yang disetorkan ke Bapenda. Sampai juga Malang MCC, betul. MCC yang dulunya gratis sekarang mau dikenai retribusi. Berapa itu? Nah, ini menarik sekali nih Sam Ihsan. MCC ini kenapa kok harus dikenai retribusi? Karena kemarin dapat teguran dari BPK. Ingat kita ini kan bangun MCC kan pakai dana masyarakat. Paling enggak dana masyarakat ini diputar lagi, dikembangkan lagi, nantinya akan ada kontribusi untuk Kota Malang juga. Ini memang semuanya kemarin gratis. Kemarin karena ada rekomendasi dari gratis kan bagus itu untuk masyarakat dan ramai juga kan. Betul sekali. Kalau ini nanti disewakan, yakin nggak Mas Indra ini bakal masih ramai itu? Nah, ini menarik sekali. Yakin nggak? Saya yakin banget. Karena ini melewati kajian tertentu. Kita Sam Ihsan kajian ini 3 bulan Sam Ihsan. 3 bulan itu dengan berbagai ahli, pelaku bisnis, pelaku semuanya lah ya. Termasuk juga akademisi yang kita ajakin kompromi. Memang ternyata MCC ini harus ada kontribusinya untuk PAD, kontribusinya untuk merawat, maintain. Karena sebesar MCC ini kalau tidak ada pemasukannya, kasihan, akan menjadi beban berat bagi Kota Malang. Dan berita bagusnya Sam Ihsan, nggak semuanya itu dikasih retribusi. Kita tetap ada pro masyarakat yang digratiskan tuh 60%. Yang 40% baru kena retribusi. Gimana itu skemanya ya? Skemanya gitu. Nanti skemanya akan dihandle langsung oleh Diskopindak sebagai OPD pengampu ya.
tapi tetap kita pengawasi. Kita lihat kemarin, saya tuh beberapa kali ke MCC. Iya, iya. MCC ini wow banget, luar biasa banget. Sayang sekali nanti kalau seandainya MCC ini sebegitu bagusnya, tapi gara-gara tidak ada biaya operasionalnya atau tidak ada operasionalnya untuk meng-maintain, tiba-tiba hilang. Mandek gitu Mandek, ya. mohon maaf, ada beberapa kasus ya. Boleh nggak sebutan kotanya? Janganlah, Jangan kalau lah. kota lain jangan. Ada kota lain itu dulunya tuh sebagai proyek strategis untuk ekonomi kreatif, tiba-tiba tutup. Kenapa kok tutup? Nggak ada biayanya. Kalau katanya Ustadz Yusuf Mansur, dari mana uangnya gitu ya. Mimenya kan seperti itu ya. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Jangan sampai namanya ekonomi kreatif yang sudah kita banggakan, yang sudah create itu tumpul di sana gara-gara nggak ada biaya operasional. Dan kemarin itu kita mencoba menganalisa ada beberapa wilayah-wilayah di MCC, maksudnya tempat di MCC itu kosong. Nah, itu nanti akan kita sewakan. Di situ nanti akan ada kantor misalnya ada perusahaan-perusahaan mau sewa kantor, kita kantor-kantor kayak kantor tablet gitu loh, kantor apa istilahnya, kapsul kok tablet, kapsul misalnya nyewa 4 kali 5 meter kita sewakan. Jadi arahnya ke sana ya, bukan ke kegiatan gitu baru disewakan gitu ya. Kalau kegiatan untuk Kota Malang, untuk anak sekolah, untuk Pemkot, saya pastikan gratis ya. Berarti kalau yang di sana itu yang nanti disewakan tuh stand untuk komersil. Ya. Contohnya nanti misalnya ini kita juga masih belum tahu nanti Diskopindak OPD Pengamput itu akan presentasi ke kita. Mungkin akan ada tower di MCCU. Kan MCCU tinggi. Ditancapin tower kan lumayan ada pemasukan. Entah mungkin berapa miliar atau berapa untuk tower. Operator seluler atau apapun itulah. Ya. Terus ada beberapa lokasi kosong tuh nanti akan jadi kantor-kantor kecil, mini kantor. Kan sekarang lagi musim ya, kantor kapsul gitu ya. Kantor yang cukup ya seginilah. Nanti dipetak-petak, itu nanti disewakan berapa per bulannya. Ada lagi nanti rencana akan dipasang beberapa stand-stand untuk promo atau apa tuh, banner atau apa. Kayak contohnya misalnya ya ini misalnya tapi masih belum fix. Di tembok-temboknya parkiran dikasih material promo, misalnya dari XL dari Telkomsel atau dari perusahaan mana, itu nanti kan juga menambah revenue stream atau pemasukan bagi MCC. Tapi yang penting kan rapi dan apa istilahnya tidak mengurangi keindahan. Nah, itu juga Samisan itu bagian paling penting. Eman itu. Iya. Tentu jenengan juga mengoreksi juga itu. Pasti itu. Kayak reklame baliho dan sebagainya pinggir-pinggir jalan yang mengurangi keindahan Kota Malang juga. Iya, betul sekali. Itu nanti bagian koreksi kami ke Pemkot. Boleh kita nambang PAD atau ngambil untuk PAD, tapi jangan sampai mengorbankan esensi yang lain. Kayak estetikanya dikorbankan, apalagi yang seharusnya gratis untuk masyarakat Kota Malang dibebankan, kan jangan. Kalau MCC ini saya pastikan kegiatan-kegiatan ke anak sekolah-sekolah saya pastikan free ya. Pasti itu free. Untuk kegiatan anak-anak muda di sana juga free. Anak muda tuh sampai hari ini free, cuman ada juga kita lihat jangan sampai kegiatan anak muda yang menghasilkan benefit atau keuntungan di free kan janganlah. Paling nggak kita harus ada kayak di MCC itu ada di lantai berapa ya? Saya lupa lantai 6 atau 7 itu memang bisa untuk konser. Iya. Kalau untuk konser dan itu ada tarifnya, ada karcisnya, ya bayar lah gitu. Tapi itu pasti dikenakan sewa kan? Sewa. Pasti di perda itu dikenakan ya. Ada tarif-tarifnya juga nanti. Ada tarifnya ada. Atau menunggu dari perwali? Sementara ini nunggu perwal. Karena tapi payung hukumnya sudah ada. Payung hukum untuk apa pelaksanaan itu? Iya sudah ada. Tinggal tarifnya kan nanti bisa menurun dari situ. Dan yang pasti komposisinya 60% itu wajib untuk free untuk masyarakat Kota Malang. Kalau memang mau dari sisi komersil ya 40% itu maksimal. Kriterianya tetap di perwal itu ya? Iya di perwal. Contoh lagi ini. Yang sewa tarif sewa ini belum ada di perda kan? Belum ini mau kan? Disusun lagi. Yang pasti payung hukumnya sudah ada. Contohnya kayak makanan minuman ada stand Mamin ya. Itu nggak mahal kok, cuma 250.000. Sebulan per bulan iya kan juga membantu mereka karena kunjungan ke MCC itu banyak sekali Samisan. Akhirnya mereka juga butuh minuman semuanya kan mereka juga mendapatkan benefit yaitu retribusinya 250.000 sebulan. Ada lagi yang baru sekarang gym
Gymnya bagus. Ya, Saya ya. sidak langsung ke sana, kok enak gymnya bagus. Di MCC Di MCC, cuman 50.000 sebulan untuk Kota Malang. Bayangkan loh. Loh, kok murah? Nah makanya. Jadi Dia kita nyewa maksudnya? apanya? Atau Enggak, masyarakat Kota Malang yang mau nge-gym cuman bayar 50.000. Peralatannya dari MCC semuanya. Dari MCC, Iya. punyanya pemerintah ya? Pemerintah. Oke. Dan itu bagus. Dicoba ini nanti. Harus dicoba ini. Harus coba. Cuma 50.000. Bayangkan kalau kita di gym tempat lain berapa. Iya. Nah inilah kombinasi yang indah antara Pemkot dengan masyarakat Kota Malang. Jadi kita di sini tidak melulu untuk ngambil untung aja. Ya. Kita untung ke masyarakat itu dalam artian nggak ada. Yang penting MCC operasionalnya terpenuhi, terawat dengan baik, pengunjung happy dan bahagia. Oke. Jadi seperti itu konsepnya. Mas, selain MCC tadi disebutkan juga PBB. ya. Pajak Bumi dan Bangunan. Ya, apakah ada kabar baik untuk masyarakat Kota Malang? Ya, jelas lah. Atau BPHTP dihapuskan atau bagaimana? Kalau kemarin kan kita tidak nyinggung sama sekali BPHTP ya. Karena kita fokusnya Ranperda yang kita rancang itu PBB. Ya, PBB ini berita baiknya itu saya pastikan tetap aman terkendali untuk tahun depan. Saya rasa tahun depan dengan tarif tahun ini akan sama. Walaupun secara tertulis PBB untuk Kota Malang ada single tarif yang direkomendasikan dan diatur oleh Kemendagri dan Kemenkeu bahwasanya seluruh Indonesia itu nanti tarifnya single tarif. Sama semua 0,2%. Kalau di wilayah Sidoarjo kemarin saya lihat itu 0,3%. Ya. Terutama kota-kota besar ya, kan. Kota-kota besar mahal. Surabaya itu udah, kalau orang asli Surabaya yang nggak punya pekerjaan pasti itu udah ampun deh. Menggis-menggis itu bayar pajak PBB-nya itu. Gresik juga sama 0,3%. Nanti ada single tarif ya. Jadi seluruh Indonesia termasuk Kota Malang tarif 0,2. Enggak, single tarif itu maksudnya disamakan tarifnya. Kalau Kota Malang 0,2. Sekarang atau yang ke depan. 0,2. Kalau kota yang lain ada 0,3, ada 0,4% dari nilai jual objek pajak. Apa keuntungannya bagi masyarakat? Nah, jadi gini ya, sekali lagi keuntungannya kita mungkin kok PBB ini bukan untung ruginya ya. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan, saya bisa memastikan untuk tahun depan PBB-nya sama. Dan salah satu berita yang baik untuk masyarakat itu, walaupun PBB-nya sama, Kota Malang ini tetap peduli kepada masyarakatnya, akan timbul suatu perwal peraturan wali kota yang mengatur tentang insentif pajak. Jadi walaupun 0,2% kenaikan pajaknya atau perubahan pajaknya 0,2%, tapi kita tetap dilindungi oleh perwal selama 5 tahun ke depan ini. Perwal yang akan diperbarui setiap tahun ini sudah kita komunikasikan dengan wali kota, dengan Bapenda. Insya Allah tidak akan merubah biaya pajak ke masyarakat. Seandainya pun ada kenaikannya nggak signifikan, mungkin 0,5. Kenaikannya itu nggak banyak ya, misalnya kemarin 250, mungkin seandainya ada kenaikan tahun depan untuk penyesuaian paling naiknya cuma 5.000 sampai 10.000. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk tahun depan saya pastikan sama dengan tahun sekarang. Jadi seperti itu. Tahun depannya lagi? Mungkin seandainya pun ada kenaikan, ya tadi yang saya ilustrasikan ada kenaikan cuma 5.000. Ya. Dan kami di Komisi B nggak tinggal diam. Seandainya tiba-tiba kenaikannya signifikan dan masyarakat dirugikan, kami Komisi B tetap akan turun tangan dan kami akan protes keras-kerasnya kepada Kemarin berarti tarifnya sama ya, tahun kemarin sama sekarang. Kalau tahun kemarin itu tarifnya ada 5. 0,1, 0, berapa, 0,0 berapa. Ada kriterianya. Dia tempat tinggalnya di mana gitu ya. Betul. Kalau sekarang single tarif jadi 0,2%. Semua sama. Semuanya sama, tapi tentunya beda wilayah, beda pajak nilainya. Karena kan NJUP-nya kan tergantung wilayahnya masing-masing ya. Cuman tarifnya sama. Dan sekali lagi yang saya salut sama Bapenda dan Pemkot Malang ini, beliau Pak Wali Kota mau membuat suatu perwal yang nantinya akan menyamakan pajak tahun besok sama tahun ini. Intinya apa? Tidak naik. Ini tidak naik. Jadi seperti itu. Dan perwal itu yang akan kita dorong terus untuk masyarakat Kota Malang supaya lebih nyaman dan nggak terbebani terlalu berat. Jadi seperti itu, Pak. Ada lagi yang kira-kira yang menarik di PDRD ini? Kalau yang menarik ini sejauh ini ada 3 Samisan. Yang lagi viral itu tadi PBJT makanan minuman. Ya aduh, saya itu sampai bingung. Kok iso PKL mau kena pajak, dari mana datanya? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin tembung jari akhirnya liar. Ya akhirnya saya luruskan kalau PKL aman.
Yang pasti resto-resto inilah yang nantinya akan kita titipkan pajaknya masyarakat ke jenengan semuanya. Tapi gitu. yang jelas Mas, barangkali DPRD juga mengawasi tentang kinerjanya di Bapenda. Betul. Dalam mendata para pelaku usaha ini seberapa gencar kan gitu kan. Iya, betul. Karena kalau ada penurunan 10M ya nggak kecil loh. Nggak kecil, banyak. Besar kan. Iya. Makanya kan itu juga membuat kepala Bapendanya bingung itu. Bingung, cenut-cenut ya. Apa cara mencari penggantinya 10M iya, ini kan. Tapi saya rasa gini sampean ya, dengan kapasitas dan kapabilitas Bapenda saat ini, insya Allah lah mereka punya formulanya, mereka insya Allah akan tahu juga cara ngatasinya. Mudah-mudahan dengan strategi yang mereka lakukan, tetap UMKM teropeni dengan baik, dan tetap kesehatan finansial Kota Malang juga tetap baik, yang nantinya tetap akan membuat Kota Malang ini tidak kacau balau lah, tetap terkendali dengan baik, tetap masyarakat juga menikmati hasil karya dari Pemkot untuk Kota Malang ini. Kalau UMKM sendiri udah clear ya, maksudnya sebagian besar yang di UMKM di Kota Malang ini sebagian besar omsetnya berapa Mas? Kalau rata-rata kita boleh jujur ya, sebenarnya ini juga PR untuk Bapenda. Saya sampaikan Bapenda, kalau memang WP-nya 3.000 ya sangat kecil sekali. Kalau kita lihat di Kota Malang itu banyaklah pelaku usaha, mungkin belasan sampai puluhan ribu. Nah, coba nanti Bapenda itu mendatanya dengan benar, dengan detail, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi di masyarakat. Kalau PKL memang bukan target wajib pajak kita. Tapi kalau misalnya PKL yang sudah mumpuni ya, ada itu mungkin di tempat di depan kantor jenengan yang lama, depan Hotel Santika itu ada kategori PKL, tapi ramenya minta ampun kan ya, omsetnya gede. Itu kalau nggak salah beliau itu sudah kesadaran kok ngasih pajak nang Kota Malang. Karena beliau kan enak, mohon maaf nggak perlu ruko, penerangan dari Kota Malang, nanti pikir Kota Malang, kebersihan juga ikut Kota Malang. Alhamdulillah beliau juga kesadarannya penuh, beliau juga memberikan sumbangsi ke Kota Malang. Siapa? Si penjualnya? Wajib pajak itu. Itu bayarnya gimana? Lewat retribusi. Oh, retribusi. Retribusi bayar dan pajak 10% juga bayar. Ya, ke depan tentunya ya harus ada digitalisasi ya. Ya, itu tetap sehingga ya kita tidak seutuhan dan tidak mencurigai, tapi ada potensi seperti itu. Kita akan mengurangi potensi kebocoran. Iya, betul. Itu kan sehingga masyarakat juga percaya gitu loh. Jangan sampai ini retribusi masuk ke kantongnya siapa gitu kan, kalau tidak ke kantongnya pemerintah kota. Mungkin harapannya seperti itu Mas. Iya, betul. Apa namanya itu? Yaitu tadi digitalisasi ya mungkin. Digitalisasi. Ya, dengan tadi sampaikan 2026 harus ada digitalisasi semua ya. Iya. Jadi betul sekali sampean, ada 8 rekomendasi yang kita sampaikan ke pemerintahan Kota Malang terkait pajak dan retribusi. Salah satu penutamanya adalah kita mewajibkan para OPD terkait penghasil ini mulai berpikir dan mulai melaksanakan untuk e-retribusi dan e-pajak. Ini wajib dilakukan, dan kami Komisi B selalu menekankan ini berulang-ulang kepada beliau-beliau ini supaya apa? Adanya transparansi digital dan masyarakat pun juga tahu kemana sih larinya retribusi dan pajak mereka ini. Jangan sampai ada suatu pemikiran jangan-jangan. Nah, saya takut dengan kata jangan-jangan ini. Kami Komisi B tetap akan mengawasi. Kami Komisi B mengawal, kami Komisi B pun turun ke masyarakat. Dan sampai gini, Sam-Isan, saya sama beberapa Komisi B turun ke masyarakat penjual pelaku usaha yang katanya PKL kena. Saya telusuri beberapa PKL di Kota Malang yang jualan nasi goreng. Kena pajak sama ini enggak, Pak? Enggak. Lah memang enggak ketekan pajak. Makanya saya bingung dari mana datanya PKL kena pajak itu. Saya bingung gitu. Teman-teman yang berstatement di media. Tapi kalau online, misalkan PKL itu omsetnya lebih dari 15 juta per bulan, tetap enggak kena ya. Kalau selama kriteria selama tempatnya di pinggir PKL insya Allah masih nggak kena. Tapi ya seandainya pun mereka mau ada sumbangsi untuk Kota Malang, kita malah bahagia.
gitu. Ya, harapannya seperti itu. Tapi tentunya juga Bapenda proaktif juga. Iya, betul. Untuk mengecek itu kan. Ya, dan ini Sam Ihsan, saya perlu menyampaikan juga ke masyarakat dan pelaku usaha, gak usah takut-takut berbisnis, gak usah takut-takut pajak. Monggo jenengan berbisnis saja, nanti seandainya pun di lapangan ada yang terbebani atau ada oknum tertentu jenengan masih kategori PKL dikenai pajak, lapor ke saya. Saya di Komisi B DPRD Kota Malang dan saya dari fraksi PKS dan kebetulan saya juga wakil ketua fraksi. Oh, wakil ketua fraksi. Monggo nanti kita bisa sharing diskusi, nanti saya bantu jenengan kalau memang itu terjadi di lapangan. Baik. Menarik ini Mas Indra, kita membahas sesuatu yang ramai di masyarakat dan clear ya di jenengan sebagai ketua pansus untuk menjelaskan semua. Baik, Tribuners dan pembaca Harian Surya, khususnya warga Kota Malang, ini tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Ketua Pansus PDRD terkait pajak dan restribusi ya daerah. Tentunya pajak ini sangat dibutuhkan oleh Kota Malang untuk ngopeni lah, istilahnya ngopeni ya PNS ya, masyarakatnya, pendidikan gratis dan sebagainya. Ya, begitu ya Mas ya. Benar betul ya? Sekali Sam Ihsan. Jadi perlu juga ada kerjasama dengan masyarakat Kota Malang membangun kota bersama, itu kan, sehingga Kota Malang tetap menjadi kota yang adem rukun, boys berkelas ya, kata Pak Wali ya. Jangan takut dikenai pajak ya kan, selama itu pajaknya untuk pembangunan dan kesejahteraan Kota Malang, warga Kota Malang. Baik Mas Indra, mungkin bincang-bincang kita sementara itu dulu. Kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan membahas materi yang lebih hot lagi untuk warga Kota Malang. Apa kira-kira ya yang nanti kita bahas ya. Siap Sam Ihsan. Dan tentunya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Malang. Siap. Oke. Baik, terima kasih Mas Indra atas kehadirannya berbincang dengan kami, dengan saya Iksan Fauzi, jurnalis Harian Surya dan suryamalang.com. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses untuk Kota Malang yang boys berkelas. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.